Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ibu Lilis Karyawati SAGMAG selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran. Di sini kami dari kelompok 8 dengan materi Mushaf Standar Indonesia yang beranggotakan saya sendiri Amanda Syadila Maulana, dan ada teman saya Mutia Robiatur Rifa, Dan saya Abdullah Hajiman Humaydi. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai Mushaf Standar Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dasar pengertian dari Mushaf Al-Quran Standar Indonesia. Nah, Mushaf Standar Indonesia ini merupakan mushaf yang telah disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Nah, pengertian dari Mushaf Al-Quran Standar Indonesia ini adalah mushaf yang dibukukan, yang dibakukan penulisannya, harakatnya, tanda bacaannya, tanda-tanda wakafnya sesuai dengan hasil musyawarah kerja para ulama ahli Quran yang berlangsung selama 9 kali dimulai dari tahun 1974 sampai dengan 1983 yang kemudian dijadikan sebagai pedoman mushaf Al-Quran yang diterbitkan di Indonesia. Kata mushaf secara etimologi terambil dari akar huruf shod, ha, dan fa yang diartikan sebagai lapangan atau luasnya sesuatu membentuk kalimat sohifah yang mempunyai bentuk jamak suku, sohaif, sukuk atau suf yang diartikan untuk menyimpun sesuatu. Adapun secara terminologi, lazimnya dimengerti sebagai kitab suci Al-Quran dan sering disebut dengan Al-Mushaf Al-Syarif yang mempunyai arti Al-Quran yang mulia. Diartikan sebagai lembaran-lembaran berjilid menjadi satu buku Al-Quran layaknya telah dikenal semenjak zaman era Abu Bakar As-Siddiq. Adapun menurut Sawabi Ihsan, Mushaf Al-Quran Standar Indonesia adalah membakukan tulisan dan tanda baca dengan tanda-tanda baca lainnya yang dikenal di Indonesia. Nah, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat Indonesia dengan tidak menyimpang dengan Mushaf Rasim Utsmani dan tajwidnya. Nah, seperti yang kita ketahui, Mushaf Standar Indonesia itu ada 3. Nah, yang pertama itu adalah Mushaf Rasim Utsmani yang biasa digunakan oleh masyarakat umum. Nah, yang kedua itu ada Mushaf Bahriyah yang biasa digunakan oleh penghafal Al-Quran, dan yang ketiga itu ada Mushaf Braille yang biasa digunakan untuk muslim tunanetra di Indonesia. Nah, adapun para penulis pertama Mushaf Standar Indonesia itu di antara lain yang pertama penulis pertama Mushaf Standar Utsmani itu ialah Muhammad Asy-Syadzali mulai dari tahun 1973 sampai 1975, dan yang kedua penulis pertama Mushaf Standar Bahriyah yaitu Muhammad Ar-Razak Al-Muhili dimulai dari tahun 1986 sampai 1988. Nah, selanjutnya ada perbedaan antara Mushaf Standar Indonesia dengan Mushaf Madinah. Nah, yaitu yang pertama pada fathah berdiri di setiap lafaz jalalah, contohnya pada kalimat Baitillah. Nah, pada di atas lam lafaz jalalahnya itu pada Mushaf Standar Indonesia ditandai dengan fathah berdiri, sedangkan pada Mushaf Madinah itu hanya ditandai oleh fathah biasa saja. Nah, yang kedua itu perbedaannya ada di tasdid setiap hukum bacaan idgham gunah, contohnya pada kalimat Baiti Wudi'a. Pada Mushaf Standar Indonesia itu setiap hukum bacaan idgham gunah itu ditandai dengan tasdid, sedangkan pada Mushaf Madinah itu tidak ditandai dengan tasdid. Kemudian perbedaan yang selanjutnya yaitu pada sukun setiap hukum ikhfa, contohnya miadakholah. Nah, pada Mushaf Standar Indonesia itu setiap hukum bacaan ikhfa itu diberi tanda sukun, sedangkan pada Mushaf Madinah itu tidak diberi tanda sukun. Kemudian perbedaan yang selanjutnya itu sukun pada setiap bacaan hukum bacaan mutabi'i,
Contohnya seperti Nia Syahid. Pada mushaf standar Indonesia itu diberi tanda sukun pada setiap hukum bacaan matobi'i, sedangkan pada mushaf Madinah itu tidak diberi tanda sukun setiap bacaan hukum bacaan matobi'i. Selanjutnya perbedaan yang selanjutnya yaitu ada pada sukun dalam hukum bacaan iqlab. Contohnya seperti layun badana. Nah, namun pada hukum bacaan iqlabnya itu pada mushaf standar Indonesia itu diberi tanda sukun, sedangkan pada mushaf Madinah itu tidak diberi tanda sukun pada hukum bacaan iqlabnya itu. Kemudian yang selanjutnya itu tanwin pada hukum bacaan iqlab. Contohnya seperti ayatun bayyinat. Hukum pada mushaf standar Indonesia itu diberi tanda tanwin pada setiap hukum bacaan iqlabnya, sedangkan pada mushaf Madinah itu tidak diberi tanda tanwin pada setiap hukum bacaan iqlabnya itu. Nah, perbedaan yang selanjutnya itu pada domah terbalik untuk setiap hukum bacaan marsilah. Contohnya seperti lafad ma'ahu. Nah, pada mushaf standar Indonesia ditandai dengan domah terbalik, sedangkan pada mushaf Madinah itu hanya ditandai dengan waw kecil pada di bawah hurufnya tersebut. Nah, kemudian perbedaan selanjutnya ada pada kasroh berdiri untuk menandakan hukum bacaan panjang marsilah. Nah, pada mushaf standar Indonesia itu ditandai dengan kasroh berdiri, sedangkan pada mushaf Madinah itu hanya ditandai dengan ya kecil pada di bawah huruf tersebut. Nah, perbedaan selanjutnya yaitu ismam. Nah, pada mushaf standar Indonesia itu setiap bacaan ismam ditandai dengan tulisan kecil di bawah hurufnya, sedangkan pada mushaf Madinah itu hanya ditandai dengan bulatan kecil pada huruf ismam tersebut. Contohnya itu pada Quran surah Yusuf ayat 11 dalam lafaz la ta'manna. Nah, itu pada nunnya itu pada mushaf standar Indonesia itu ditandai dengan tulisan kecil tashil ismam pada bawah huruf tersebut, sedangkan pada mushaf Madinah itu hanya ditandai dengan bulatan kecil saja. Nah, kemudian perbedaan yang selanjutnya itu ada pada imalah. Sama seperti tadi, jika di mushaf standar Indonesia itu ditandai dengan tulisan kecil pada huruf di bawah hurufnya itu, sedangkan pada mushaf Madinah itu ditandai dengan bulatan kecil pada huruf tersebut. Contohnya itu ada pada Quran surat Hud ayat 41 pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian perbedaan yang selanjutnya itu ada pada tashil. Nah, sama seperti tadi, tashil juga ditandai pada mushaf standar Indonesia, tashil ditandai dengan tulisan kecil pada bawah hurufnya tersebut. Nah, sedangkan pada mushaf Madinah juga ditandai dengan bulatan kecil saja. Contohnya pada Quran surat Fussilat ayat 44 pada lafaz al-ajamiyyu wa robiyyu. Nah, itu pada Hamzah dan Alifnya itu ditandai dengan pada mushaf standar Indonesia itu ditandai dengan bacaan tulisan kecil pada bawah hurufnya, sedangkan pada mushaf Madinah itu ditandai dengan bulatan kecil saja. Nah, perbedaan selanjutnya yaitu ada sifir. Pada mushaf standar Indonesia itu ada tanda sifir, yaitu bulatan bundar pada atas huruf tersebut gitu. Ada dua macam sifir. Yang pertama itu sifir mustadir dan yang kedua itu sifir mustatil. Sifir mustadir itu adalah bulatan bundar yang ada pada atas huruf yang menunjukkan bahwa tidak boleh dibaca panjang ketika itu wasol ataupun waqaf, ketika dibaca berhenti ataupun disambungkan. Contohnya ada pada Quran surat Hud ayat 68 pada lafaz inna samuda kafuro. Nah, itu bulatannya ada pada dal dan dal yang menghadapi alif. Walaupun ada fathah menghadapi alif, tapi itu ditandai oleh sifir bulatan kecil di atas alifnya, itu tidak boleh dibaca panjang, baik itu disambungkan ataupun berhenti. Nah, kemudian
Kemudian yang kedua itu ada sifir mustatil. Nah, sifir mustatil itu adalah bulatan yang berbentuk lonjong yang berada pada atas huruf yang menunjukkan bahwa itu tidak boleh dibaca panjang ketika disambung atau wasol, dan boleh dibaca panjang ketika berhenti gitu. Contohnya yang boleh dibaca yang Turki atau juga bisa disebut dengan mushaf Bahriyah dan juga Bombay. Cukup sekian. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan mushaf standar Indonesia dengan mushaf lainnya. Nah, mushaf standar Indonesia adalah Al-Quran yang sudah dibakukan penulisannya seperti harokat, tanda baca, dan wakofnya. Nah, perbandingan dengan mushaf lainnya itu, yang pertama ada Madinah, mushaf Turki, mushaf Libya, mushaf Bombay, dan juga mushaf Atin. Dan yang pertama, mushaf Madinah itu menggunakan khat rasem Utsmani. Dia perbedaannya itu, hanya di dalam lafadznya saja. Mengapa? Agar umat Islam di Indonesia itu agar mudah membaca dan juga memahami Al-Quran. Dan yang kedua, mushaf Turki. Mushaf Turki ini memiliki perbedaan dengan mushaf standar Indonesia dan juga Madinah dalam halnya penambahan. Nah, mushaf Turki ini penambahannya itu di kepala shad dan juga alif kecil pada penulisan mushaf Madinah. Dan yang ketiga, mushaf Libya. Nah, mushaf Libya ini dia memiliki perbedaan dalam penulisannya itu dalam lafaz Allah yang tidak dipanjangkan, sedangkan di mushaf Madinah itu sudah ada tanda panjang sebagai bentuk mad. Dan yang keempat itu juga sama dengan poin yang ketiga seperti mushaf Libya, dia memiliki perbedaannya dalam lafaz Allah yang tidak dipanjangkan, sedangkan di mushaf Madinah itu sudah ada tanda panjang sebagai bentuk mad. Dan yang kelima itu yang terakhir, mushaf Atin. Mushaf Atin itu merupakan mushaf yang mushaf rasem Utsmani yang merupakan penulisannya itu secara langsung oleh Khatat Indonesia, atau bisa juga disebut dengan para ulama Indonesia begitu, seperti mushaf standar Indonesia. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan atau menyimpulkan apa yang tadi saya presentasikan begitu. Jadi kesimpulannya itu adalah mushaf standar Indonesia adalah mushaf yang telah dibakukan cara penulisannya maupun harokat, tanda baca, dan wakofnya. Nah, tujuannya itu adalah untuk memfasilitasi keseragaman dalam penerbitan dan juga penggunaan Al-Quran di Indonesia, yang merupakan merupakan salah satu aspek penting untuk praktek keagamaan begitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dibaca panjang, yaitu pada Quran surat Al-Imran ayat 81 yang pada lafad wa ana ma'akum. Nah, pada nun pada fathah yang menghadapi alif pada huruf nun itu tidak boleh dibaca panjang walaupun ada tanda sifirnya itu, karena itu dibacanya itu disambung, jadi tidak boleh dibaca panjang. Adapun yang boleh dibaca panjang itu ketika berhenti. Contohnya pada Quran surat Al-Ahzab ayat 10.
Nah, yaitu pada lafaz billahi zununa. Nah, nun fathah yang menghadapi alif pada huruf nun itu boleh dibaca panjang karena ada tanda sifir, karena itu adalah pemberhentian kalimat. Jadi itu boleh dibaca panjang. Jadi dibacanya adalah billahi zununa, boleh dibaca panjang. Selanjutnya ada kegunaan mushaf standar Indonesia. Nah, yang pertama, kegunaan mushaf Al-Quran standar Indonesia adalah untuk keseragaman dalam penulisan, tanda baca, harkat, dan tanda-tanda wakaf. Nah, karena kelengkapan tajwid yang dimiliki oleh mushaf standar Indonesia, jadi memungkinkan masyarakat untuk memahami lebih mudah apa isi dari Al-Quran, apa isi dari hukum-hukum tajwid dalam Al-Quran gitu. Nah, kemudian yang kedua, kegunaan mushaf standar Indonesia itu untuk memudahkan masyarakat memahami Al-Quran dengan berbagai versi, seperti mushaf Rasam Usmani yang digunakan oleh masyarakat umum, mushaf Bariyah untuk para penghafal Quran, dan mushaf Braille untuk para muslim tunanetra. Nah, kemudian yang ketiga, kegunaan mushaf standar Indonesia itu bisa digunakan dalam berbagai kegiatan, seperti dalam kegiatan pembelajaran, dalam kegiatan pengajian, dan dalam kegiatan yang lain-lainnya. Dan juga selanjutnya, kegunaan mushaf standar Indonesia itu adalah untuk digunakan oleh setiap khalayak umum, oleh semua orang, seperti digunakan oleh pengajar, oleh santri, oleh siswa, oleh masyarakat umum, dan oleh semua orang. Ciri-ciri khas mushaf Al-Quran standar Indonesia meliputi tanda baca, kelengkapan tajwid, dan perangkat tanda baca lainnya seperti tanda sifir, ismam, imalah, tasfil, dan lain-lain. Lalu yang kedua, corak floral, tumbuh-tumbuhan, dan khas kedaerahan yang muncul pada setiap mushaf. Yang ketiga, penggunaan doma terbalik atau alif kecil, sedangkan mushaf Madinah digunakan harkat domah dan kasrah dengan tambahan waw kecil dan ya kecil. Lalu yang keempat, penggunaan tanda tasdid untuk setiap bacaan idgham digunah, yang totalnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Lalu yang kelima, penggunaan tanda bercak atau sukun di atas alif hanya ketika alif tersebut dipakai dengan saknah atau bersukun. Lalu berikutnya ada karakteristik. Yang pertama, setiap huruf diberikan harkat secara lengkap. Yang kedua, mushaf Al-Quran standar Indonesia digunakan sebagai dasar dalam pentasihan Al-Quran yang beredar di Indonesia. Lalu yang ketiga, mushaf standar Usmani digunakan untuk khalayak umum. Mushaf standar Bahriyah digunakan untuk para penghafal Al-Quran, dan mushaf standar Braille digunakan untuk muslim tunanetra. 4. Mushaf standar Bahriyah ditulis dengan menggunakan kaidah rasem imla'i. Dan yang kelima, mushaf Al-Quran standar Indonesia dibabkan cara penulisan, harkat, tanda baca, dan tanda wakafnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah mushaf standar Indonesia. Nah, jadi ada salah satu seorang yang ikut membidani lahirnya mushaf standar, yaitu bernama Kiai Haji Amin Nasir. Beliau mengatakan bahwa orang pertama yang mencita-citakan adanya mushaf standar atau mushaf Indonesia adalah Hos Cokroaminoto. Nah, perlu diketahui juga, sebelum adanya mushaf standar, mushaf yang berkembang di Indonesia itu adalah mushaf pribadi yang dimiliki oleh para ulama, bisa juga disebut dengan ya pemuka masyarakat gitu. Lalu semenjak ada mesin cetak di dunia Islam gitu, umat muslim di Indonesia itu banyak menggunakan mushaf Turki